cara mengemudi mobil manual. Pada dasarnya kalau mobil manual tuh gampang-gampang susah cuy. Kalau di mobil matic itu ada beberapa macamnya. Kayak ada triptonic, ada dual clutch, ada yang pakai pedal shift. Adalah gitu. Pengenalan apa aja yang mesti kalian tahu di mobil bertransmisi manual. Yang pertama nih ada persneling yang fungsi untuk mengoper gigi. Jadi setiap kalian mau jalan jangan lupa start mulai dari gigi 1. Habis itu dari gigi 1 ada gigi 2, gigi 3, dan gigi 4 itu untuk menambah kecepatan. Dan ada R artinya reverse untuk mundur. Kemudian di sini ada rem tangan. Kemudian ada 3 pedal, yaitu ada pedal kopling, pedal rem, dan pedal gas. Dan ada setir di sini. Kalau megang setir itu juga harus bener cuy. Jangan kayak gini. Jangan kayak sarung tangan. Lebih baik seperti ini nih. Di sini ada tombol lock yang artinya pertama kita masukkan kuncinya. Tombol lock di sini berarti mobilnya masih mengunci setirnya. Jangan lupa saat menyalakan kondisi mobil harus di posisi netral. Soalnya kalau udah masuk gigi kalian nyalain itu bisa kayak kelempar kalian. Itu bahaya. Oke, sekarang kita akan praktek dan pelajaran pertama ini adalah pelajaran yang paling penting dalam mobil bertransmisi manual. Karena ini adalah menyamai kopling dan gas. Jadi ini pakai feeling ya, dan harus kalian pertama adalah kita injek kopling masuk ke gigi 1. Cara masuknya persneling kita dorong ke atas nih, ke arah yang gigi 1 nih, paling pojok atas. Kemudian lepas rem tangan. Ini adalah tahap menyamakan antara lepas kopling dan injak gas. Oke, kita coba sekali lagi. Pertama injak kopling, kemudian masuk gigi 1, lepas rem tangan. Kita aja pelan-pelan lepas kopling perlahan sambil injak gas pelan-pelan. Lepas kopling. Nah, jalan. Ini harus kalian latih terus supaya dapat feelingnya nih antara ngelepas kopling dan injak gas. Kita ulang lagi. Lepas kopling, injak gas. Kita gas. Kalau kira-kira kecepatannya udah saatnya kita berpindah, injak kopling, masuk ke gigi 2, lepas kopling, injak gas juga perlahan. Mirip sama gigi 1. Sama halnya ke gigi 3 untuk nambah kecepatan juga seperti itu. Dari gigi 2, udah waktunya kita pindah kecepatan. Injek kopling, masuk gigi 3, lepas kopling, injek gas perlahan. Sama hal dengan gigi 4 dan seterusnya juga seperti itu. Di kecepatan di saat RPM udah ngeraung, kalian pindah gigi, tinggal injek kopling, masuk ke gigi yang selanjutnya. Kemudian lepas kopling dan injak gas. Nah, sementara untuk mundur juga sama maju. Pertama injak kopling, kemudian masukkan gigi ke R. Itu paling pojok di kanan bawah, R reverse atau mundur. Kemudian lepas kopling perlahan sambil injak gas pelan-pelan. Ini hampir sama maju. Tapi kalau bisa, kalau kalian baru belajar, kaki kanan kalian harus standby di rem. Mainnya pelan-pelan aja cuy kalau baru. Pelan. Kalau ada apa langsung rem, seret gitu. Mundur lagi, injak kopling perlahan. Kalau kalian udah bisa yang maju, yang mundur sih menurut gue pasti bisa sih. Nah, selanjutnya adalah ketika mobil berhenti tiba-tiba saat ada polisi tidur atau ada mobil di depannya ketika sedang jalan.
Yang harus kalian lakukan adalah injak kopling terlebih dahulu, habis itu injak rem. Seperti itu. Sama halnya kalau ada mobil di depan, saat misalnya nih ada mobil berhenti, kalian injak kopling, injak rem, masuk ke gigi 1. Misalnya berhenti di depan, kita gas lagi. Lepas kopling dulu baru gas, selesai. Sekarang kalau kita belajar di saat macet ya, nih bayangkan ini kondisi macet, yang kita lakukan adalah misal stop and go, berhenti jalan itu kita di gigi 1, kita gas, mobil macet kita injek kopling, kita rem seperti ini, terus lepas kopling, injek gas lagi. Misalnya ini stop and go ya. Kalau di saat lampu merah, kita netralin, angkat rem tangan, dan lepas remnya, seperti itu. Kemudian lampu hijau, kita injek kopling, masuk gigi, lepas rem tangan, lepas kopling, injek gas. Jalan deh. Ini hal yang paling susah bagi pemula untuk dipelajari saat mobil manual. Tapi susah bukan berarti nggak ada caranya. Nah, caranya gimana? Saat kita lagi jalan di tanjakan, kemudian ada macet, atau berhenti di tanjakan kemudian akan jalan lagi. Pertama adalah saat berhenti kita injak kopling, kemudian rem, angkat rem tangan. Ini termasuk yang paling penting. Kemudian saat jalan lagi, rem bisa dilepas, jadi nggak ada masalah. Jadi mobil ini nggak bakal mundur, dia ketahan sama rem tangan. Kemudian untuk jalannya lagi, lepas kopling, samakan dengan gas, kemudian lepas rem tangan. Nah, ini jalan dan ini nggak akan mundur. Hal yang paling penting juga kalian menguasai pada pelajaran pertama, yaitu menyamakan antara melepas kopling dan menginjak gas. Setelah itu kalian akan lancar dalam hal ini. Untuk yang udah ahli sebenarnya nggak usah pakai rem tangan, bisa sih. Tapi katanya itu menyebabkan kampas kopling tuh cepet habis bro. Jadi lebih baik pakai rem tangan. Kalau yang untuk yang udah ahli tinggal, kalau feelingnya udah dapet tuh, kopling tinggal langsung disamain aja. Jadi nggak sampai mundur gitu. Tahap selanjutnya kita akan mempelajari engine brake. Engine brake adalah proses pengereman atau pengurangan kecepatan dengan bantuan mesin. Nah, proses engine brake ini berguna saat kita menemui jalanan turunan yang tiada akhir, kayak di jalanan pegunungan gitu, supaya rem kita nggak overheat. Kalau overheat bisa masuk angin, bisa remblong juga, dan kita juga bisa menghemat rem, bisa menghemat kanvas rem. Kita misalnya ada di posisi gigi 4, kita dalam kecepatan tinggi, supaya kita nggak menggunakan rem secara terus menerus, kita rem dikit aja, turunin kecepatan, kemudian injek kopling, turunin ke gigi 3. Habis dari gigi 3, set, jalan lagi, kita biar aja gigi 3 yang bekerja, rem dikit aja, turunin ke gigi 2. Seperti itu dan seterusnya. Oke, kita rangkum pelajaran kali ini. Pertama, kalian wajib kuasai dulu melepas kopling perlahan atau melepas kopling setengah dan menyamakannya dengan gas. Caranya adalah setelah mobil berhenti, kalian pasti menginjak kopling dan rem seperti pelajaran sebelumnya. Saat berhenti, jangan lupa angkat rem tangan. Kalian bisa melepas pedal rem, tapi koplingnya kalian tidak perlu melepas bila mobilnya akan langsung berjalan. Kemudian masukkan ke gigi 1, lalu lepas perlahan kopling dan injak gas perlahan. Setelah sudah sama, sudah dapat tekanannya,
kayak serasa akan maju lalu lepas rem tangan. Untuk mencegah rem masuk angin atau blong, kalian bisa pakai engine brake alias mengerem dengan bantuan mesin. Contohnya gini, misalnya kalian melaju di gigi 4, dari gigi 4 kalian bisa turunin kecepatan dengan menginjak rem. Setelah itu kalian injak kopling dan langsung turunin ke gigi 3. Dan begitu seterusnya di gigi 2 maupun gigi 1 saat kalian benar berhenti di turunan. Daripada kalian dari gigi 4 melaju dan kalian hanya menggunakan rem saja, rem kalian bisa cepat habis kampasnya, cepat boros deh.